gitu loh. Coba hubungi suami. Nah, tadi dia bilang handphonenya terakhir masih aktif dan sekarang sudah tidak aktif sama sekali ya? Iya, dari pagi dia pergi itu karena jam 8:30 aku dengar ada dia buka pintu karena kan di rumah cuma berdua aja kan, nggak ada siapa-siapa. Pembantu nggak ada? Nggak ada. Supir nggak ada? Nggak ada. Satpam nggak ada? Jadi benar-benar cuma berdua? Jam 8:30 aku dengar ada suara buka pintu, aku pikir kan Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu bahwa hari ini sahabat kita, partner kami Barbie Kemalasari mendapatkan musibah pagi ini. Musibah yang tidak dia inginkan dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan, tadi Barbie telepon saya menyampaikan bahwa dia kehilangan orang yang dia sayang, orang yang baru saja dia nikahi, yaitu suaminya. Dia kehilangan suaminya. Saya tanya, masa hilang bagaimana? Iya Nan, laki gua bangun tidur udah nggak ada dan bawa semua barang-barangnya, gitu ya Bu ya? Iya, bawa. Oke. Artinya itu hal yang tidak diinginkan oleh Barbie, yang dimana pasangan yang masih baru saja menikah. Satu. Kedua, Barbie menyampaikan bahwa perhiasan berlian-berliannya Barbie kebetulan di saat yang bersamaan juga hilang. Ada antingnya, ada cincinnya, termasuk cincin nikahnya juga hilang. Saya sebagai kawan, sebagai partner tidak berprasangka buruk. Saya bilang coba hubungi, gitu loh. Coba hubungi suami. Nah, tadi dia bilang handphonenya terakhir masih aktif dan sekarang sudah tidak aktif sama sekali ya? Iya, dari pagi dia pergi itu karena jam 8:30 aku dengar ada dia buka pintu karena kan di rumah cuma berdua aja kan, nggak ada siapa-siapa. Pembantu nggak ada? Nggak ada. Supir nggak ada? Nggak ada. Satpam nggak ada? Nggak ada. Jadi benar-benar cuma berdua? Jam 8:30 aku dengar ada suara buka pintu, aku pikir kan oh mungkin dia udah bangun ngerokok. Terus sekitar 15 menit aku bangun dari kamar, pas aku lihat dia udah nggak ada, perhiasan nggak ada, barang-barangnya termasuk dari celananya, pakaiannya, terus sepatunya, jam tangannya, semuanya udah ludes, sudah nggak ada semua. Terus aku coba menghubungi, teleponnya masih nyambung, tapi udah ada kali 100 kali lebih aku teleponin terus aku mohon untuk ini perhiasan aku di mana? Aku bilang mungkin disimpan di mana gitu ya? Disimpan di mana? Kok perhiasan aku hilang? Tolong kembalikan perhiasan aku. Mungkin kamu bawa apa bagaimana? Dia nggak jawab sama sekali. Gitu. Ini aku nanti akan lapor polisi loh. Aku bilang tolong jangan sampai rame cincin aku. Kamu bawa ya, tolong angkat. Aku bilang. Terus aku telepon, nggak diangkat-angkat sampai jam 11. Teleponnya udah mati total. Sampai dengan sekarang tidak bisa dihubungin sampai sore ini, sampai maghrib ini. Padahal dia fotonya masih pakai foto kawin aku sama dia. Gitu. Oh, tapi sebelumnya maksudnya ada konflik nggak sih? Apa emang berjalan baik-baik aja hubungannya ya, gitu? Ya memang ada konflik biasa kalau rumah tangga, masalah dia cemburu. Terus tanggal 19 kan aku mau ngadain acara. Terus dia juga udah minta maaf sama aku karena cemburunya nggak wajar waktu malamnya ya, malam sebelum tadi pagi itu, semalam itu memang ada kejadian karena dia ngambek, dia kabur dari rumah. Terus ini juga ada tetangga aku, sempat hubungin tetangga aku juga waktu kemarin sore pada saat kabur dari rumah gitu. Terus gimana Yudi? Lalu dia hubungi aku, nelfon, minta tolong buat ketemuan. Setelah ketemu dia minta tolong untuk bayarin minum dia di warung. Berapa bayar?
20.000 lah. 20.000 dia kan nggak megang uang sama sekali, waktu Dia dia nggak megang kabur. uang sama sekali tuh. Nah setelah itu dia nanya-nanya toko emas yang buka jam segini di mana? Itu jam berapa? Di sekitar maghrib lah, setelah maghrib. Semalam itu, semalam. Setelah maghrib itu kan dia nanya toko emas yang buka di mana dekat sini. Terus saya jawab, saya nggak tahu kalau jam segini. Terus dia minta tolong antar ke daerah Jaksel. Tapi nggak jadi karena saya temenin aja di dekat rumah nongkrong minum-minum di dekat rumah sampai jam 10. Setelah itu pulang, aku suruh pulang ke rumah tangga dia lagi. Iya. Udah. Terus baliklah jam 11 dalam keadaan habis minum anggur lah gitu, minum alkohol. Ketika minum alkohol nyampe rumah, aku bilang, aduh kamu bau alkohol nih, udah kamu tidur di sofa aja deh. Aku bilang bau banget di kamar. Ya udah, terus akhirnya dia bilang ya udah aku tidur di sofa deh. Nah ketika jam 5 pagi aku ke toilet, dia masih ada di sofa. Tahu-tahu pas setengah 9 gitu aku lagi baru mau bangun, ada suara pintu kan. Aku pikir ya udahlah dia mungkin ngerokok. Pas 15 menit aku bener-bener bangun, pas aku temuin udah nggak ada dia, nggak ada perhiasan aku, karena aku taruh perhiasan aku kan di meja. Terus barang-barangnya juga semuanya udah nggak ada, jam tangan, celana, semuanya, baju, sepatu, semua udah ludes dia bawa semua, gitu udah nggak ada. Gitu. Berarti dia packingnya pas kabar tidur ya? Atau Ya. semalam? Ya berarti mungkin dia udah bangun pagi, mungkin dia udah packing gitu kan. Nah yang aku sedihkan kan di sini, ya aku kehilangan dia, terus kok saat yang bersamaan perhiasan aku juga hilang semuanya gitu kan. Ya aku shock gitu, shock banget, kena mental, kaget. Aku juga udah berusaha telepon, aku juga hubungin mamanya juga tadi pagi berusaha telepon dia. Abah angkat, aku juga berusaha telepon dia, gak ada satupun yang dia angkat teleponnya gitu. Bahkan aku sampai tadi kan di WA juga, tolong kembalikan kalau emang kamu bawa, jangan seperti ini, karena kan malu kan nanti gitu kan naik di berita, karena kan kok bisa bersamaan gitu ya. Tapi dianya nggak gubris, makanya dengan ini ya aku mau kasih tahu ke teman-teman media, ya aku lagi dapat musibah gitu kan. Saat yang bersamaan suami hilang dan perhiasan aku juga hilang. Kak Robi sudah coba mencari ke posisi biasanya dia standby ataupun dia kemana, ke keluarganya atau ke siapapun? Iya, kalau dia kan memang tipenya suka kabur-kaburan ya, tipenya suka hilang sana hilang sini gitu loh. Ya aku coba untuk teleponin mamanya juga kehilangan dia juga, karena di telepon dianya juga nggak angkat-angkat, bahkan jam 11 pagi tadi teleponnya udah mati. Berarti nggak tahu kebiasaan dia nginep di mana? Iya, atau karena dia suka berpindah-pindah, main ke tempat sana, ke tempat sini, seperti itu. Gitu. Kan sebelumnya ada timbul kecurigaan nggak? Ya, ya sebelumnya aku nggak ada kecurigaan, karena kan apalagi kita kan baru nikah ya, namanya suami istri kan barang-barang ya taruh aja gitu di rumah. Dan tadi juga kan Yuri juga baru cerita tadi ya, setelah ada kejadian ini, karena kita juga nggak ada menaruh curiga apapun gitu sama dia. Kalau aku curiga mungkin aku juga nggak taruh sembarangan gitu kan, karena aku pikir kan kita baru nikah, udah gitu kan dihadirin juga ada sunan, ada teman-teman partner semuanya, yang nggak ada kepikiran apapun yang jelek-jelek gitu. Karena besok aja kan sebenarnya schedule aku sama dia kan syuting video klip. Terus tanggal 19 kan aku juga mau ngerayain wedding besar-besaran di Bogor. Dan itu juga kemarin udah meeting sama vendor, udah naik di media juga. Gitu loh, udah fitting baju, udah ada 600 pack catering yang mau sponsorin aku. Jadi memang shock gitu kan, kok tiba-tiba di saat bersamaan ada hal hilang semuanya, ada hal seperti ini kan gawat banget gitu. Makanya ya aku tadi telepon Sunan, gimana aku kasih tahu aja mungkin buat teman-teman yang ada bisa ketemu suami aku, ya kan ada yang melihat suami aku, mungkin bisa hubungin polisi terdekat atau bisa langsung hubungin aku gitu, karena aku merasakan kehilangan ini kan, hilang semuanya gitu kan. Jadi mungkin bisa ikut turut membantu gitu loh, bisa menemukan dia gitu. total Artinya kerugian Kak? masalah ini akan dibawa ke ranah hukum. Ya kalau sampai hari ini dia tidak ada kabar, ya kan otomatis kita pasti akan bawa ke ranah hukum. Karena ya bagaimana ya, suami istri baru nikah terus ditinggal, ya dianya pergi hilang dengan perhiasannya yang aku nggak tahu kan gitu, kok bisa bersamaan gitu. Kak, total kerugiannya dan berapa jumlah berlian, inget nggak yang di kotak itu? Ada Ya berapa pokoknya banyak? kalau jumlah
Kan gini, kalau yang namanya berlian itu kan nilainya mahal. Tapi ketika dijual ke toko yang tidak dia aslinya itu kan nggak ada harganya. Tapi kalau emas itu kan jelas 1 gram sekitar 1 juta sekian. Kalau total emasnya aja sekitar 30 gram lebih. Karena kan yang diambil tuh anting aku yang biasa aku pakai, terus cincin, terus berliannya yang besar-besar itu gitu. Berarti totalnya, Ya totalnya udah pasti miliaran sebenarnya kalau kita jual ke tokonya. berarti itu berlian dan emas ya? Ya berlian dan emas gitu. Perhiasan lah, cincin 3, anting 1. Antingnya 2 kanan kiri sepasang gitu. Gitu. Nah yang ya gitu sih. Dan saya juga mungkin mau minta ya bantuan kepada masyarakat, Iya. ya, dan khususnya nih toko-toko emas, toko berlian, Iya. dan mungkin saja para kolektor berlian, Iya. mohon tidak menerima. Nanti kan kita kasih gambarnya apa sih item-itemnya yang hilang, ya. Mohon tidak serta merta mau menerima, Iya. karena kita akan segera melakukan upaya hukum. Iya. Kalau sampai toko emas, toko berlian ataupun masyarakat yang menerima barang tersebut, dapat saya pastikan akan terjerat Iya. dengan pasal penadahan. Betul. Ya, sehingga saya juga menghimbau apabila ada yang melihat barang tersebut segera menghubungi polisi atau polsek terdekat. Bang, berarti bisa dipastikan bahwa yang mencuri ini adalah suaminya Kak Baby ya Bang? Kami tidak mau menyatakan hal demikian, Iya. ya. Seperti yang saya buka tadi dari awal, Barbie saat ini sedang dalam kesedihan, sedang dalam tertimpa 2 musibah sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dia kehilangan Iya. orang yang dia sayang, suaminya, Iya. dan juga dia kehilangan barang yang biasa dia pakai. Iya. Ya, kami tidak mau menuduh apa tuyul, apa kuntilanak Iya. atau maling dari atap rumahnya. Tapi Iya. inilah yang saat ini dirasakan dan dialami oleh Barbie. Iya. Kak Barbie, izin selama pernikahan suami memang ada pekerjaan, dan tadi kan bilang katanya nggak punya uang, nggak pegang Iya. uang untuk beli minuman aja. Sebenarnya seperti apa sih pekerjaan dari Ya suami atau memang keuangan pekerjaan suami? dia kan hanya freelance aja kan. Dan aku kan memang tidak pernah menilai orang dari pekerjaan gitu. Dan aku juga nggak pernah nuntut apapun. Bahkan kayak kemarin menikah pun juga kan itu bantuan dari teman-teman yang support aku gitu. Ya seharusnya sih dia bersyukur ya, seharusnya gitu kan. Apalagi kan ini juga mau akan ada event besar gitu. Ya cuman aku nggak habis pikir kok bisa hilangnya bersamaan gitu. Itu aja sih. Jadi kalau pekerjaan memang nggak ada pekerjaan tetap. Nggak ada pekerjaan. Apa nggak ada orang tuanya, kan masih ada orang Aku tuanya. udah teleponin mamanya, tadi mamanya juga udah voice note dia, udah nangis-nangis, ada juga voice note-nya. Voice note-nya tadi, nanti aku kasih unjuk ya, handphonenya, chatnya, bahkan mamanya sendiri juga bagus, tolong kalau kamu bawa perhiasannya Barbie gitu, ada juga voice note-nya, tolong dikembalikan, tolong angkat teleponnya gitu. Tapi nggak digubris, nggak ada balasan sampai saat ini, teleponnya mati total gitu. Kak, di rumah ada CCTV kah atau? Di rumah nggak ada CCTV, makanya mungkin ya nggak tahu tiba-tiba ya mungkin jadi ada kesempatan ngambil atau siapa yang ngambil aku juga nggak tahu. Intinya bilangnya kok bersamaan, dianya mau Dalam bilang, waktu yang dalam bersamaan. waktu yang bersamaan itu yang aku masih bingung gitu kan, bingung. Ya, jadi perlu saya tambahkan ya. Iya. Barbie ini rekan kami, partner kami. Sangat terkejut hari ini, saya juga baru tiba dari Bali. Iya. Sangat terkejut bahwa rekan saya ternyata ada musibah. Ya. Iya. Saya hanya menghimbau kepada si Bagus, namanya Bagus, tapi Iya. kelakuan tidak sebagus namanya. Ya. Kamu mau lari kemanapun, kami akan cari kamu. Ya. Saya pastikan jangan pernah lari dari kenyataan. Iya. Kalau memang kamu pergi, pergilah dengan baik. Karena rekan saya baru saja menikah dengan saudara. Dan sekarang juga sebenarnya masih tahap bulan madu. Betul. Lalu kamu pergi, lalu ada juga barang yang berharga juga hilang. Dia harus klarifikasi. Ya, kalau memang bukan dia pelakunya, klarifikasi kepada istrinya, gitu. Supaya kami mengambil langkah hukum. Udah pasti besok kami laporkan ke Polda, ya, atas kehilangan barang berharga daripada rekan kami. Hanya saya sampaikan kepada yang bersangkutan, ya, Mas Bagus, kalau namamu Bagus, kembali hubungi istrimu, ya. Jangan sampai kami yang cari kau. Saya pastikan, jangan sampai kami yang cari. Karena saya tahu persis Barbie itu orang baik, ya. Kamu bagaimana, seperti apa keseharian Barbie kami kenal, ya. Tetapi itu adalah privasimu.
jangan perlakukan Barbie seperti ini. Apa sih masalahnya? Orang semua rumah tangga punya masalah kok. Tapi tidak harus seperti ini gitu loh. Melarikan diri, lari dari kenyataan itu loh. Tapi apapun kelakuan kamu, kami pastikan bahwa kami akan mencari kamu. Dan hukum pasti akan ditegakkan untuk urusan ini. Besok kalau sampai 1x24 jam kamu tidak menghubungi istrimu dan mengembalikan, ya ada dugaan barang yang hilang, udah pasti besok kami akan lakukan upaya hukum. Dan kami juga akan mencari saudara, karena saudara Bagus ini ya saat ini masih terikat juga hubungan perkawinan dengan Barbie rekan kami. Jadi itu saja himbauan saya. Sampai besok siang kalau tidak ada berita, kami akan munculkan juga di koran laporan orang hilang. Ya. Yang kedua, laporan barang berharga hilang. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu kalau ada yang menjual barang milik Barbie, jangan diterima gitu loh. Karena pasti kena pasal penadahan. Ya, kami juga sampaikan kepada teman wartawan yang punya connect atau punya handphone sama yang bersangkutan untuk segera hubungi istrinya supaya diselesaikan urusan itu dengan baik. Karena kalau tidak sampai besok sore Anda tidak beretikat baik, udah pasti ya kami pastikan bahwa besok kami akan bikin laporan.